Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riyadus Solihin dengan NIM 33322400022 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mata kuliah kalkulus 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ratu Perlaili Erlindriani MT, yang dimana tugasnya adalah tentukan solusi persamaan diferensial. Di sini soalnya terdapat 4 buah soal. Saya akan menjelaskan dari soal yang nomor pertama. Soal pertama yaitu Y3 aksen dikurang 4Y2 aksen ditambah Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Di sini kita rubah Y menjadi R dan aksennya menjadi pangkat. Y3 aksen dirubah menjadi R pangkat 3 dikurang 4Y2 aksen menjadi 4R pangkat 2, 4Y2 aksen menjadi 4R pangkat 2, ditambah Y aksen menjadi R, ditambah 6Y menjadi 6. Di sini Y-nya tidak ditulis karena dia tidak memiliki aksen, sama dengan 0. Kemudian kita akan cek R dari persamaan berikut tersebut ini dengan cara substitusi dengan nilai min 1. Di sini nilai min 1 dimasukkan ke dalam R yang menjadi R pangkat 3 itu menjadi min 1 pangkat 3, kemudian dikurang 4. R pangkat 2 itu menjadi 4 kali min 1 pangkat 2, lalu R-nya menjadi min 1, kemudian 6-nya itu menjadi 6 sama dengan 0. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 dikurang 4 kali min 1 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah min 1 ditambah 6 sama dengan 0. Min 1 dikurang 4 sama dengan 5, 5 dikurang 1 sama dengan min 6, ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian di sini sudah ditemukan salah satu faktor dari persamaan berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai faktor lainnya dengan cara di mana R plus 1 ini dikali berapa yang akan menghasilkan persamaan R pangkat 3 min 4R pangkat 2 ditambah R ditambah 6. Di sini kita akan menggunakan metode pembagian Werner, yaitu dengan min 1 sebagai pembagi. Min 1 ini berasal dari R plus 1 sama dengan 0, maka R sama dengan min 1. Di sini karena nilai polinomial paling tinggi itu berasal dari R pangkat 3, maka turun menjadi 1, kemudian min 4 R pangkat 2 min 4, R sama dengan 1, 6, 6. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5, min 5 dikali min 1 itu sama dengan 5, 5 dikali min 5 ditambah 1 sama dengan 6, 6 ditambah min 1 itu sama dengan min 6, min 6, 6 dikali min 1 itu sama dengan min 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 0 ini merupakan hasil dan nilai 1, min 5, dan 6 ini merupakan sisa hasil baginya. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam R. Persamaan R ini menjadi 1 itu menjadi R pangkat 2 dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Karena persamaan ini masih merupakan nilai eksponen, maka kita akan mencari faktornya kembali. Jadi faktornya itu berapa kali berapa yang akan menghasilkan 6 dan berapa ditambah berapa yang akan menghasilkan min 5. Di sini min 2 dan min 3 ditemukan, yang dimana min 2 dikali min 3 itu akan menghasilkan 6,
dan min 2 ditambah min 3 itu akan menghasilkan min 5. Jadi di sini sudah ditemukan tiga faktor, yaitu dari R1 sama dengan min 1, R2-nya itu sama dengan 2, dan R3-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam persamaan yang karakteristiknya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1. R1-nya itu min 1, jadi C1 E pangkat min X. Kita tidak menuliskan min 1, namun kita menuliskan dengan min X. Kemudian yang kedua itu C2E pangkat R2. R2-nya itu bernilai 2, jadi C2E pangkat 2X. Kemudian C3E R3, E pangkat R3, R3-nya itu 3, jadi C3E pangkat 3X. Kemudian untuk soal nomor 2 itu sama dengan caranya itu sama dengan cara soal nomor 1, yaitu yang pertama Y pangkat 3 aksen, Y3 aksen dirubah menjadi R pangkat 3 ditambah 3Y 2 aksen menjadi 3R pangkat 2, lalu dikurang 4Y aksen menjadi dikurang 4R dikurang 12 sama dengan 0. Di sini kita akan cek nilai R kembali dengan substitusi nilai 2. R pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikurang 12 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 dikali 2 pangkat 2 itu 12. 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 12. 8 ditambah 12 sama dengan 20. 20 dikurang 8 itu 12. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian di sini sudah ditemukan juga faktor yang pertama, maka kita akan mencari faktor lainnya dengan cara R-2 dikali berapa yang akan menghasilkan R pangkat 3 ditambah 3R pangkat 2 dikurang 4R dikurang 12. Di sini kita menggunakan 2 sebagai nilai pembagi, yaitu berasal dari sini, yang dimana R-2 sama dengan 0, maka R sama dengan 2. Karena nilai polinomial paling tinggi itu R pangkat 3, maka R pangkat 3 turun menjadi 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 kali 2 itu 2. 2 ditambah 3 itu 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah min 4 sama dengan 6. 6 dikali 2 12. 12 ditambah min 12 itu sama dengan 0. 0 ini hasilnya, dan 156 ini merupakan sisa hasil bagi. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam nilai R menjadi R pangkat 2 ditambah 5R ditambah 6 sama dengan 0. Karena persamaan ini juga masih merupakan nilai eksponen, maka kita akan mencari faktornya kembali, yang dimana berapa kali berapa yang menghasilkan nilai 6 dan berapa tambah berapa yang menghasilkan nilai 5. 2 dikali 3 itu menghasilkan nilai 6, dan 2 ditambah 3 itu menghasilkan nilai 5. Maka faktornya adalah 2 dan 3. Jadi di sini sudah ditemukan 3 faktor dari R1 itu 2, kemudian R2-nya itu adalah min 2, dan R3-nya itu min 3. Kemudian kita masukkan juga ke dalam persamaan yang karakteristiknya yaitu sama dengan soal nomor 1. Kita langsung saja masukkan C1 E, R1-nya itu 2, maka 2X. Kemudian C2E, R2-nya itu berarti min 2, maka menjadi pangkat min 2X. C3E, R3-nya itu min 3, menjadi pangkat min 3X. Kemudian soal nomor 3 itu juga masih sama cara pengerjaannya seperti soal yang di atasnya, yaitu Y 3 aksen, Y3 aksen dikurang 5Y 2 aksen ditambah 8Y aksen dikurang 4 sama dengan 0.
nilai Y dirubah menjadi R dan aksennya menjadi pangkat. Y 3 aksen menjadi R pangkat 3 dikurang 5Y 2 aksen menjadi dikurang 5R pangkat 2 ditambah 8Y aksen menjadi 8R dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita cek nilai R dari persamaan tersebut ini dengan substitusi nilai 2 R pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dikurang 5R pangkat 2 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 tambah 8R yaitu 8 kali 2 dan dikurang 4 dengan 0. 2 pangkat 3 itu 98 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 20 ditambah 16 sama dengan 0. Tambah 16 dikurang 4 sama dengan 0. 8 dikurang 20 itu hasilnya adalah min 12 ditambah 16 menjadi 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian di sini sudah temukan nilai faktor, maka kita langsung saja melakukan metode pembagian Horner, yaitu dengan cara 2 ini sebagai pembagi, maka kita ambil nilai polinomial paling tinggi yaitu R pangkat 3 1 yang diturunkan ke sini, jadi 1 ditambah 0 91, 1 kali 2 itu 2, 2 ditambah min 5 itu min 3, min 3 dikali 2 itu min 6, min 6 ditambah 8 sama dengan 2, 2 dikali 2 4, 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Dan 0 ini merupakan hasilnya dan 1 min 3 2 ini merupakan sisa hasil bagi. Kemudian kita masukkan kembali juga ke nilai R ke dalam R menjadi R pangkat 2 min 3R ditambah 2 sama dengan 0. Seperti biasa kita mencari nilai faktornya yang dimana berapa kali berapa yang menghasilkan 2 dan berapa ditambah berapa yang menghasilkan min 3. Di sini ditemukan nilai min 1 dan min 2 yaitu ketika min 1 dikali min 2 menghasilkan nilai 2 dan min 1 ditambah min 2 itu menghasilkan min 3. Kemudian kita sudah temukan beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama yaitu R1 sama dengan 2, kemudian faktor keduanya itu min 1 yaitu 1, dan faktor ketiganya itu 2. Kemudian langsung saja dimasukkan ke dalam persamaannya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 2X, 2X ini R1-nya, kemudian C2E pangkat X, R2 itu 1, dan ditambah C3E pangkat 2X, 2X itu R3-nya. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal keempat, karena di sini polinomialnya merupakan pangkat 2, maka kita akan langsung mencari ke nilai faktornya, tidak memakai metode pembagi Horner. Di sini Y 2 aksen dikurang 8Y aksen ditambah 15Y sama dengan 0, maka langsung saja Y 2 aksen menjadi R pangkat 2 dikurang 8R ditambah 15 sama dengan 0. Berapa kali berapa yang menghasilkan nilai 15 dan berapa ditambah berapa yang menghasilkan nilai min 8. Min 3 dikali min 5 menghasilkan nilai min 15, menghasilkan nilai 15, dan min 3 ditambah min 5 menghasilkan nilai min 8. Jadi faktornya itu adalah min 3 dan min 5. Di sini nilai R1-nya berarti min 3. Nilai R1-nya yaitu 3 dan nilai R2-nya sama dengan 5. Langsung saja dimasukkan ke dalam persamaannya yaitu Y sama dengan C1E pangkat 5X. Di sini saya mengurutkan dari nilai terbesar. Kemudian ditambah C2E pangkat 3X. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.